Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi wa'adal muttaqina bil fawzi fid dharain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus siqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, di penghujung berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihim. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, bulan Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Apa yang perlu kita tingkatkan? Tentunya yang perlu kita tingkatkan adalah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bulan Ramadan kemarin kita sudah digembleng untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ini artinya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, mari kita berusaha untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita pada bulan selanjutnya, yaitu di bulan Syawal ini. Ibadah yang paling penting adalah tentunya ibadah harian kita, yaitu ibadah sholat kita. Sholat ini harus kita perjuangkan, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam sholat ini ada rukun-rukun yang perlu kita pahami. Di antaranya ada yang namanya rukun kolbi, ada yang namanya rukun qauli,
ada yang namanya rukun fi'li. Rukun qalbi adalah rukun yang berbangsa hati. Rukun qauli rukun yang berbangsa lisan. Rukun fi'li adalah rukun yang berbangsa perbuatan. Artinya hadirin, kita harus berusaha untuk selalu menata hati kita, menata lisan kita, menjaga segala perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kita lakukan setiap hari. Mari kita usahakan lisan kita, hati kita, perbuatan-perbuatan kita harus selalu menuju perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul khutbahnya, yaitu jalan menuju istiqomah. Karena ibadah yang kita kerjakan ini harus kita lakukan dengan istiqomah. Bagaimana untuk istiqomah? Tentunya kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga ibadah-ibadah kita ini harus bisa kita lakukan, kita kerjakan secara istiqomah. Apa makna istiqomah? Istiqomah secara bahasa artinya lurus. Istiqomah secara bahasa artinya tetap. Istiqomah secara bahasa artinya continue. Secara istilah, Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqomah adalah sebuah tindakan, sebuah amalan yang kita kerjakan secara terus menerus untuk selalu berada dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas membagi istiqomah ini jadi 3. Ada istiqomah dengan lisan, ada istiqomah dengan hati, ada istiqomah dengan perbuatan. Ini isyarah ini semuanya ada dalam ibadah harian kita, yaitu ibadah sholat kita yang kita kerjakan setiap harinya. Artinya kita semakin lama melakukan sholat, maka harus semakin baik tindakan kita, ucapan kita, hati kita harus mengarah kepada hal-hal yang baik, sehingga kita menjadi umat yang terbaik, menjadi bangsa yang terbaik, menjadi orang yang terbaik, baik di hadapan Allah maupun baik di masyarakat dan bernegara yang ada di Indonesia ini. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, ada 4 hal yang bisa mengarahkan kita menuju istiqomah. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Yang pertama adalah selalu belajar. Kita harus berusaha untuk selalu belajar, karena belajar ini sudah ditekankan oleh Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ada hukumnya wajib bagi orang Islam, baik laki-laki maupun baik bagi perempuan. Artinya ini harus ada usaha kita. Thalabul ilmi, ilmu harus kita cari. Kita harus mendatangi majelis taklim, kita harus mendatangi tempat-tempat pengajian guna menambah wawasan kita, guna menambah ilmu kita, karena ilmu ini adalah sangat penting untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, perlu diketahui semua amal ibadah kita yang kita kerjakan tanpa didasari ilmu, maka ibadah yang kita kerjakan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan perlu diketahui, untuk menuntut ilmu ini mari kita berusaha mencari orang yang bisa membimbing kita, mencari orang yang bisa mengarahkan kita menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar. Karena itu Rasulullah dulu mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada sahabatnya, sahabatnya mengajarkan ilmunya kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan ilmunya kepada para ulama, ulama mengajarkan ilmunya kepada para santri, sehingga kepada sampai pada kita ini. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, unsur yang kedua adalah al amal. Setelah kita dapat ilmu, untuk menuju istiqomah kita harus berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari.
Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang kita lakukan, ilmu yang kita pelajari tanpa kita amalkan, maka akan berbuah sia-sia, tidak akan ada hasilnya. Yang ketiga, untuk menuju istiqomah setelah kita punya ilmu dan punya amal, kita harus merasa mahabbah, merasa senang, merasa cinta terhadap ilmu kita, cinta terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Tentunya ilmu dan amal ini yang akan mendorong kita, mengarahkan kita menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu, tanpa amal, maka kita tidak akan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir tentunya yang keempat, yaitu setelah kita berusaha dengan ilmu, berusaha dengan amal, berusaha dengan cinta, yang terakhir jangan lupa kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Doa adalah senjata pamungkas kita. Doa adalah senjata terakhir kita. Ad-doa silahul mukminin. Apapun masalah kita, apapun urusan kita, apapun keluhan kita, insya Allah kalau kita memohon kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Tentunya dalam mengamalkan semuanya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya ada halangan-halangan, ada rintangan-rintangan, ada ujian-ujian yang akan kita dapati, yang akan kita temui dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak usah pesimis, kita tetap optimis bahwa Allah menurunkan ujian ini, Allah menurunkan halangan ini tentunya untuk menguji seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, inna idhamil jazai ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan ini ditentukan dengan besarnya ujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berat ujian kita, semakin besar ujian kita, maka pahala yang disiapkan oleh Allah juga akan semakin besar yang akan kita terima. Wa annallaha idza uhibba qauman, dan sesungguhnya Allah ketika mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji pada kaum itu. Faman rodiya falahur ridho, maka siapa orangnya yang ridho dengan ujian itu, yang ikhlas menerima ujian itu, yang sabar menerima ujian itu, falahur ridho, maka Allah akan ridho kepada orang itu. Tapi sebaliknya, waman sohtu, dan siapa orang yang tidak ridho, orang yang tidak senang, orang yang tidak sabar, orang yang tidak ikhlas menghadapi ujian-ujian dari Allah, falahu sohtu, maka Allah juga akan benci kepada orang-orang seperti itu. Maka dari itu, mari pada kesempatan ini, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan waktu kepada kita, mari kita berdoa kepada Allah dengan memperbanyak doa ihdinas siratal mustaqim, yaitu mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita agar kita selalu berada dalam jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para siddiqin, orang-orang yang benar. Mudah-mudahan akan menempel, akan turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'u bi rahmatika ya arhamad fa annal ghala wal waba wal faksha wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassah baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa ansairi bultani muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illa